Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali adik-adik dalam ibadah Minggu Anak daring 26 Juli 2020. Selamat bertemu kembali dengan Enci Ina yang akan bercerita hari ini. Tapi sebelumnya kita mau bernyanyi dulu ya adik-adik. Sekarang kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Yuk kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pimpinan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sebelumnya, Cina mau tanya dulu. Adik-adik tahu nggak gambar ini? Wah, pasti tahu ya semuanya. Dia adalah salah satu superhero yang namanya Superman. Dalam setiap cerita di dalam bukunya, Superman digambarkan seorang pahlawan yang bisa terbang, bisa melihat dan mendengar dari jarak yang sangat jauh. Dia selalu ada saat orang lain membutuhkan pertolongan dengan memanggil namanya. Setelah dibuat cerita dalam buku, lalu dibuatlah filmnya dengan kecanggihan teknologi, seolah-olah Superman itu ada dan nyata. Tapi ternyata pemeran filmnya hanya manusia biasa. Dia tidak bisa terbang, tidak punya kemampuan mendengar dan melihat dari jarak yang sangat jauh. Dan dia juga tidak bisa hadir kapan saja saat orang lain membutuhkan pertolongan. Jadi, Superman hanya superhero dalam buku cerita dan film saja ya adik-adik, bukan penolong yang sesungguhnya dan nyata. Hari ini, Enci Ina akan memberitahu adik-adik siapa penolong kita sesungguhnya. Sekarang, adik-adik siapkan Alkitabnya dan kita buka serta baca Alkitabnya dari Kitab Perjanjian Lama, Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Bacaan kita hari ini tentang seorang bapa bernama Yosua. Yosua dipilih Tuhan menggantikan Bapa Musa untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Yosua adalah pemimpin yang sangat sayang dan taat kepada Tuhan. Suatu hari, Yosua mempersiapkan bangsa Israel untuk menyeberangi Sungai Yordan menuju tanah Kanaan dengan mendengarkan perintah dari Tuhan Allah. Tuhan Allah mengatakan agar bangsa Israel berkemah dekat Sungai Yordan untuk menunggu selama 3 hari. Tapi Sungai Yordan saat itu sedang meluap dan tinggi airnya.
dan tidak mungkin membawa bangsa Israel yang sangat banyak jumlahnya untuk menyeberangi Sungai Yordan. Lalu Tuhan Allah mengatakan agar para imam mengangkat tabut perjanjian Tuhan dan berjalan di depan bangsa Israel. Berjalanlah Yosua, para imam, dan bangsa Israel menuju Sungai Yordan. Sampai di depan Sungai Yordan, Tuhan Allah minta agar para imam mencelupkan kakinya ke dalam air. Sungguh ajaib, air sungai pun berhenti mengalir dan menjadi tanah kering. Para imam pun harus tetap berdiri hingga seluruh bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan. Yosua pun memilih 12 orang mewakili 12 suku bangsa Israel untuk mengambil batu dari tengah-tengah Sungai Yordan. Setelah selesai, para imam pun menyeberangi Sungai Yordan. Selamatlah Yosua dan bangsa Israel di seberang Sungai Yordan karena pertolongan dan penyertaan Tuhan Allah. Lalu, 12 batu yang terkumpul dibuat untuk menjadi tugu peringatan untuk mengingatkan bahwa Tuhan Allah yang menolong dan menyertai mereka menyeberangi Sungai Yordan menuju tanah Kanaan. Hebat ya Tuhan kita bisa mengeringkan Sungai Yordan, dan Yosua pun sangat yakin dan percaya Tuhan akan menolong dan menyertai karena Tuhan sangat berkuasa. Tuhan bukan hanya menolong bangsa Israel ya adik-adik, tapi juga menolong kita sebagai anak-anaknya. Nah, sudah tahu belum siapa penolong kita yang sesungguhnya dan nyata? Yaitu Tuhan Yesus ya, seperti yang Ci Ina ingin beritahukan kepada adik-adik di awal tadi. Tuhan Yesus adalah penolong kita yang sesungguhnya dan nyata dalam hidup kita. Kita tinggal panggil namanya lewat doa dan firman-Nya saat kita memerlukan pertolongan Tuhan. Maka adik-adik harus rajin berdoa dan membaca firman-Nya untuk selalu dekat dengan Tuhan penolong kita. Kita juga harus bersyukur ya adik-adik melalui perkataan dan perbuatan kita dengan hal-hal yang baik. Seperti di rumah menjadi anak yang selalu dengar-dengaran dengan mama dan papa. Di sekolah menjadi murid yang rajin, tidak menyontek. Jadi adik-adik gak perlu bersedih dan takut lagi dalam segala hal ya. Misalnya bersedih karena saat ini tidak bisa bersekolah, atau takut misalnya ketika mati lampu. Gak perlu lagi ya, karena adik-adik tahu sekarang bahwa Tuhan Yesus akan selalu menyertai dan menolong kita semua. Sekarang tugas adik-adik adalah merekam video. Adik-adik menyebutkan, Tuhan Yesus adalah penolongku yang setia. Kata kunya diganti menjadi nama adik-adik. Contohnya, Tuhan Yesus adalah penolong Ci Ina yang setia. Selamat mengerjakan. Ci Ina tunggu tugasnya ya adik-adik. Untuk mengingat firman Tuhan, sekarang kita bernyanyi yuk adik-adik. Pimpin aku memikirkan
kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini adik-adik. Yuk kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang adalah penolong dan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Tuhan Yesus, biarlah kiranya apa yang kami dengar saat ini, apa yang kami baca saat ini, kami boleh terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami, untuk keluarga kami, untuk bangsa dan negara kami, untuk gereja kami. Tuhan berkati mereka semua dan Tuhan mau memberikan kesehatan buat mereka dan juga buat kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman kami Jeremia yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit untuk pemulihan bersama dengan keluarganya. Tuhan, kiranya Engkau mau sembuhkan Jeremia dan keluarganya Tuhan, agar Jeremia dapat beraktivitas kembali dengan baik. Dan Tuhan saja yang mau memelihara Jeremia dan juga memelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkan dosa dan salah yang sudah kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin.